Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada yang kemarin saya sampaikan, ada pertanyaan, atau nanti aja sekalian. Sekarang kita akan saya sampaikan dulu. Ini materinya cukup banyak, jadi nggak tahu nanti sampai berapa menit. Tapi kalaupun nggak selesai, ya kita masih punya cadangan waktu sebenarnya. Bisa Anda baca sendiri atau nanti bisa saya rekamkan dan saya share gitu ya. Oke lah, nanti kita pokoknya jalan dulu aja. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kita sudah bicarakan mutasi kemarin, mulai latar belakangnya, kelebihan kekurangannya dan seterusnya. Kemudian sedikit ceritanya, yang cerita lengkapnya kemarin sudah saya share juga di link yang kemarin sudah saya perlihatkan ya. Kemudian hari ini kita akan mulai bicara agak sedikit teknis, ya bukan sedikit ya, agak teknisnya gitu ya. Jadi induksi mutasi, induksi ya, kita memang sengaja menginduksi mutasi. Itu bisa dilakukan dengan dua cara sejauh ini yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama dengan mutasi secara fisik, artinya menggunakan mutagen fisik. Yang kedua menggunakan kimia. Sebentar, ini saya ada telepon dari admin jurusan, nanti takut penting. Biasa saja nanti. Oke, saya teruskan. Baik, jadi ada dua ya, secara fisik dan secara kimia. Secara fisik maksudnya menggunakan mutagen fisik, kemudian yang secara kimia maksudnya menggunakan mutagen kimia. Kita akan awali dari yang secara fisik dulu. Jadi ada beberapa sumber atau mutagen yang digunakan, itu biasanya adalah radiasi ionisasi ya. Radiasi ionisasi sudah dieksplor, ada yang menggunakan sinar X, sinar gamma, sinar UV, kemudian neutron, alfa, beta, dan seterusnya. Kemudian ternyata dari hasil penelitian P32 dan P35 itu tidak bagus gitu ya digunakan, tidak pas. Kemudian selain itu juga tadi alasan kenapa tidak pas itu karena susah nyimpennya yang P32 dan P35. Saya juga tidak terlalu paham ini ya, karena ini masalah tentang atom ini ya. Barangkali yang dulu belajar banyak fisika masih ingat. Kemudian biasanya yang paling umum digunakan itu adalah gamma, sinar gamma. Sinar gamma itu bisa dari dua sumber, bisa radioaktif kobat, CO60 biasanya yang dipakai. Ini yang ada di, setahu saya ini yang ada di Indonesia ya, di Batan, di Jakarta, Pasar Jumat. Kemudian ada juga yang pakai cesium, CS137. Kemudian objek dari radiasi bisa dilakukan radiasi dengan dua cara. Dua cara. Yang pertama dengan gini, singkatnya gini. Yang pertama dengan kekuatan penuh gitu ya. Kemudian tapi singkat sekali. Jadi besar, radiasinya besar tapi singkat. Atau cara yang kedua, radiasinya itu lemah tetapi durasinya agak panjang gitu.
Jadi strateginya begitu, ada 2 cara. Nah, yang biasa kita lakukan di Batan itu yang menggunakan yang pertama. Jadi dengan radiasi yang cukup besar, tetapi waktunya cukup singkat. Nah, dosisnya ya itu bervariasi tergantung dari explanya, tergantung dari komoditinya, tergantung dari kondisinya ya. Yang jelas harus dicoba dulu, nah, harus dioptimasi dulu. Tetapi sekali lagi seperti halnya percobaan kultur in vitro ya, karena ini nanti range-nya itu bisa kalau nggak kita batasi, kita kan bisa mencoba range radiasi itu luas sekali. Jadi percobaan kita nggak selesai nanti nyoba optimasi saja. Jadi saran saya kalau nanti Anda misalnya mau percobaan ini, cari pustaka dulu gitu. Jadi untuk explant ini, komoditi ini itu berapa range dosisnya. Bentar ya. Halo Mas. Sana. Ya. Oh ya, ini saya lagi ngajar nih Mas. Ya, sebentar lagi ya. Ya, nanti tak anu. Ya. Oke. Itu ya saya tadi kalau memang Anda nanti mau ini cari pustaka, biasanya kalau objek itu dia pakai dosis berapa gitu. Nah, kemudian sarannya adalah tanaman yang diradiasi itu gini, kuncinya gini. Jadi saya ringkas saja itu ya. Kita harus menggunakan dosis yang kritikal, di mana dosis itu sudah cukup kuat untuk menimbulkan mutasi, tetapi belum sampai membunuh tanaman. Itu sudah cukup kuat untuk menimbulkan mutasi, tetapi belum membunuh tanaman. Karena kalau dosisnya terlalu tinggi, tanaman akan mati. Gitu. Tapi kalau dosisnya terlalu rendah, tanaman tidak terpengaruh. Jadi dosis optimalnya itu di kisaran ketika tanaman itu sudah terradiasi, sudah termutasi, tetapi belum sampai mati. Makanya nanti akan ada optimasi di belakang, nanti akan kita lewati ya. Oke, tapi kuncinya itu yang harus anda ini pegang ya, dosis kritik tadi, dosis kritik. Oke, dosis tinggi itu juga selain paling fatalnya mematikan, juga akan nanti menyebabkan misalnya tanaman jadi fertil misalnya, itu kan jadi nanti ya nggak berguna kecuali kalau nanti dikembangkan secara vegetatif ya. Jadi kita harus perhatikan betul kerusakan, karena sebenarnya radiasi ini merusak gitu ya. Kalau kerusakan terlalu besar itu juga tidak dikehendaki, terlalu drastis nanti tanaman tidak bagus juga. Oke. Kok sudah chemical? Oh iya sudah. Ini tadi ya kuncinya sudah yang harus Anda pegang. Kemudian kita akan ke yang kimia, mutagen kimia. Prinsipnya sama dengan tadi ya, strateginya. Jadi menggunakan dosis atau bahan yang sudah menyebabkan mutasi, tetapi dia belum menyebabkan kematian. Ada beberapa kelas ya dari senyawa kimia yang bisa digunakan untuk mutasi yang sudah dicoba gitu, atau yang menyebabkan mutasi memang seperti etilen imin, dietil sulfat, dimetil sulfat, nitrosoetil urea dan seterusnya. Yang paling populer kalau di kita itu pakai etil metan sulfonat EMS, itu populer sekali di kita. Tapi harganya lumayan. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ya, informasi barangkali ada yang tertarik, nanti penelitian ini cukup gampang. Jadi jangan bayangkan Anda kalau penelitian radiasi yang gamma tadi ya, saya kembali ke yang gamma. Jangan bayangkan Anda itu yang harus meradiasi sendiri gitu, karena itu kan peralatannya itu kan di lab terbatas ya. Jadi apa yang mau Anda radiasi, misalnya Anda mau radiasi biji gitu, Anda tinggal siapkan bijinya saja yang mau diradiasi, atau Anda mau radiasi polen gitu. Kemudian Anda bawa ke Jakarta, ke Batan sana, tentu saja dengan ini dulu ya, dengan ada surat administrasi,
Nanti di sana diselesaikan administrasinya sebentar, didaftarkan, kemudian masuk di radiasi, sudah Anda bisa bawa pulang untuk diamati. Gitu. Jadi kalau ada yang tertarik, nanti bisa penelitian itu. Cuma ya memang pengamatannya itu yang, kalau radiasinya sendiri kan singkat. Nanti yang paling penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi mutasinya. Nanti akan kita pelajari. Oke, saya teruskan yang kimia. Jadi hampir semua mutagen kimia itu sangat beracun ya. Jadi kalau nanti Anda menggunakan ini sangat hati-hati. Anda disarankan untuk menggunakan fume hood atau ruang asam itu yang udaranya tersedot keluar ya. Kemudian pakai masker, tangannya pakai sarung tangan dan seterusnya ya. Kemudian mutasi yang dihasilkan biasanya adalah mutasi titik. Anda sudah pelajari kemarin mutasi titik ya. Mutasi titik itu apa, mutasi kromosom itu apa, dan seterusnya. Kemudian berikutnya konsentrasi larutan yang digunakan ya, itu range-nya juga sangat luas. Dari seperpuluhan, itu kan istilahnya tenth, hundredth, and thousands of percent ya. Dari sepersepuluhan, seperseratus sampai seperseribu persen dari mutagen itu ya. Kemudian fakta bahwa beberapa mutagen kimia itu ternyata lebih efektif dibandingkan dengan yang fisik, mutagen fisik ya. Jika radiasi pada fisik tadi ya, itu 10-15% yang dihasilkan yang viabel ya, yang perubahannya itu diwariskan. Yang menggunakan mutagen kimia itu bisa sampai 60%, 30-60%. Jadi ini pilihan memang, pilihan. Nanti lebih detail Anda mungkin bisa bahas di tugas yang Anda sudah pegang itu ya. Apa kelebihan kekurangannya dengan kimia dan fisik gitu ya. Oke. Oke, itu tidak terlalu penting. Saya teruskan. Nah, ada beberapa namanya supermutagen. Ya, supermutagen yang bisa menghasilkan bahkan rate mutasinya itu 100%. Nanti Anda bisa cari supermutagen itu apa contohnya gitu. Supermutagen yang sangat bisa menyebabkan mutasi gitu, ketika diberikan. Nah, mutagen kimia itu sasarannya itu adalah pada sel-sel yang hidup ya, yang vulnerable itu maksudnya yang apa itu, yang rentan, tidak tahan gitu. Maksudnya dia gampang biasanya pada jaringan-jaringan yang muda yang masih tumbuh gitu ya. Untuk nanti menginduksi perubahan nukleotida, kemudian mengubah informasi genetik sehingga ya tadi terjadi mutasi gitu. Oke, ini juga menjadi salah satu cara untuk kita bisa memunculkan keragaman genetik yang baru selain yang iradiasi tadi. Jadi jangan bingung, nanti ada istilah radiasi, ada istilah iradiasi. Iradiasi itu maksudnya bukan, kan ada yang istilah ir itu bukan ya, artinya tidak maksudnya. Kalau ini enggak, iradiasi itu maksudnya kegiatan meradiasi. Kalau radiasi itu kan radiasinya. Kalau iradiasi itu kegiatan radiasinya. Oke, kita lanjutkan kemudian bagaimana kita menggunakan metode mutasi tadi pada berbagai jenis eksplan ya, donor tanaman yang mau dimutasi. Yang pertama adalah kalau kita mau memutasi pada tanaman-tanaman yang dia berkembang biak secara seksual ya. Kaidah umumnya, mutasi ini akan lebih berarti pada tanaman yang menyerbuk sendiri dibandingkan dengan tanaman yang menyerbuk silang. Lebih berarti pada tanaman yang menyerbuk sendiri dibandingkan dengan tanaman yang menyerbuk silang. Kira-kira kenapa coba? Ada yang bisa
Jawab enggak? Kenapa kalau lebih berarti secara umum ada tanaman yang menyerbuk sendiri dibandingkan tanaman yang menyerbuk silang? Ada yang ngomong analisis? Ayo, coba. Jadi Anda sudah harus belajar berpikir secara analitis ya. Anda kan sudah semester berapa ini? Semester 6 ya. Nanti penelitian Anda melakukan pembahasan, cari pustaka, itu kan sudah harus belajar analitis gitu. Sedikit lah, sedikit. Ini kan sudah dasar-dasarnya sudah Anda pelajari dulu, tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang di pemilihan tanaman. Ada yang mau jawab? Masa harus ditunjuk? Oke, saya tanya gini kalau gitu. Gimana sih komposisi genetik tanaman yang menyerbuk sendiri itu di alam? Ada yang masih ingat nggak? Lebih homozigot, Pak. Homozigot. Kalau yang heterozigot? yang menyerbuk silang berarti heterozigot gitu ya? Lebih banyak heterozigot. Nah, apa konsekuensinya kalau kita mutasi di tanaman yang sudah homozigot? Nanti ini dilihat dari sisi pemilihan tanaman ya. Dibandingkan dengan kita memutasi dan dapat mutan, tetapi tanamannya itu cross pollinated gitu. Kalau homozigot itu memangnya kenapa sih? Konsekuensinya gimana kalau homozigot? Ayo. Kalau homozigot, sifat memangnya konsekuensinya apa? Turun ke generasi selanjutnya, Pak. Ya, nggak pasti sih ya, tapi kemungkinan besarnya, ya bayangkan saja kalau ada tanaman dengan genotip A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, D kecil, kan homozigot semua itu ya. Ketika dan dia adalah tanaman menyerbuk sendiri, yang dia akan punya kecenderungan selfing. Kalau dia selfing berarti keturunannya akan relatif sama dengan tadi, kecuali kalau ada kontaminasi polen dari luar, kan gitu. Tapi untuk tanaman yang heterozigot, sudah dia untuk tanaman yang menyerbuk silang, sudah dia heterozigot, dia menyerbuk silang. Jadi kan komposisi genetik di populasi itu kan nggak tetap kan, nggak selalu nggak bertahan maksudnya. Nah, sehingga kalau kita nanti melakukan mutasi di tanaman yang homozigot tadi, kita dapatkan mutan. Karena biasanya kan gini, mutasi itu kan dilakukan pada genotip-genotip yang sudah bagus sebenarnya, tapi hanya kita ingin menambah sifat baru gitu. Nah, kalau dia sudah homozigot, menyerbuk sendiri kan dia homozigot biasanya, kemudian kita tambah sifat baru dengan mutasi dan ternyata berhasil, berarti kan lebih enak mempertahankan sifat yang sudah bagusnya tadi, plus sifat yang hasil mutasi tadi gitu. Jadi akan lebih berarti kalau mutasi itu dilakukan pada tanaman menyerbuk sendiri. Lebih berarti ya, bukan berarti yang menyerbuk silang nggak bisa gitu, bisa saja. Sekali lagi catatannya kemarin sudah saya sampaikan, mutasi ini dilakukan memang biasanya untuk tanaman-tanaman yang keragamannya itu sudah, yang keragaman yang diinginkan itu sudah nggak ada dicari di alam gitu. Jadi kita cari dengan cara yang lain. Oke. Kemudian biasanya yang dimutasi itu kalau nggak biji atau seedling yang masih sangat muda. Seedling itu apa ya? Kecambah lah, kecambah. Kalau kita ngomong kecambah aja sudah lebih tepat. Jadi biji dimutasi. Bayangkan saja kalau tadi mau di radiasi tadi ya, itu bijinya yang diradiasi atau yang dengan kimia tadi ya bijinya yang direndam gitu. Atau kecambah. Jadi kecambah dibawa ke sana, ditembak radiasi tadi, atau kecambah yang direndam. Atau kalau mau secara in vitro, bisa juga ditumbuhkan di media. Kalau yang kimia ini ya, di media kultur in vitro, nanti media kultur in vitro-nya itu ditambahkan dengan mutagen kimia. Tuh, ini untuk yang berkembang biak secara seksual. Kemudian pada tanaman yang berkembang biak secara aseksual, ya, biasanya memang lebih gampang
untuk mendapatkan varian. Kenapa begitu? Karena pertama secara operasional lebih gampang. Kita tinggal misalnya ambil planet dari kultur in vitro, kemudian kita radiasi, seperti yang dulu sudah saya jelaskan di pertemuan awal. Nanti kita potong kecil-kecil gitu ya, kemudian kita tanam, nanti kita bisa evaluasi, kita isolasi, mana kimera, mana yang tidak, nanti bisa kita kembangkan. Variasinya juga lebih cepat kita dapatkan, karena vegetatif gitu. Bandingkan dengan kalau dengan biji tadi kan, untuk mendapatkan biji di keturunan berikutnya, kita harus nanam dulu sampai menghasilkan buah, menghasilkan biji, baru ditanam lagi. Itu ya. Kemudian kalau pada yang aseksual ini, ketika ada mutasi yang kemarin saya sebutkan kimera itu, ya kimera, itu penting, nggak masalah itu, karena kita bisa mengisolasi kimeranya itu untuk kita perbanyak, gitu. Jadi nggak masalah, kalaupun kita kita dapatkan kimera, ya, itu tidak masalah karena kita bisa mengisolasi kimera itu kemudian kita kembangkan secara vegetatif. Nanti sifatnya tetap akan sama. Jadi mutasinya tetap akan bisa dipertahankan. Komposisi genetik dari mutan tetap akan bisa kita pertahankan. Oke. Kemudian selanjutnya mutan harus dalam kondisi yang merisematik ya, sehingga nanti bisa dikembangbiakkan secara vegetatif, jelas itu ya. Mana saja organ-organ yang bisa kita radiasi, bisa tunas, bisa sion. Itu apa? Sion itu kalau kita sering diartikan sebagai mata tempel ya, mata ya. Atau cutting itu ya stek gitu ya. Anda motong kecil-kecil, stek bisa. Kemudian tuber, umbi atau bulb. Bulb itu umbi juga, tapi umbi yang bangsanya bawang merah itu bulb namanya. Oke, itu bisa digunakan sebagai bahan atau target untuk mutasinya, baik kimia maupun fisik. Oke, nah ini adalah kegiatan mutasi yang biasa dilakukan, mutation breeding ya, breeding menggunakan mutasi. Ini berlaku untuk yang kimia maupun yang fisik. Pertama yang harus dilakukan, tadi sudah saya sampaikan, adalah optimasi dosis. Optimasi dosis biasanya itu dicari yang namanya lethal dose 50. Lethal dose 50 itu artinya dosis yang menyebabkan 50% target itu bisa jaringan, bisa sel ya, itu mati. Sekali lagi, LD50 itu adalah dosis yang menyebabkan 50% target itu mati. Kenapa begitu? Ini patokan saja ya. Dengan begitu nanti diharapkan dosisnya itu tadi, kaidah tadi, dia cukup besar untuk menyebabkan mutasi. Terbukti tadi ada beberapa yang mati, tapi ada yang masih hidup. Dan dia cukup besar untuk menyebabkan mutasi, tetapi tidak cukup besar untuk membunuh. Buktinya tadi masih ada yang hidup gitu ya. Oke, setelah itu nanti berikutnya setelah ditemukan, jadi gini. Pertama kali Anda strateginya gini ya, Anda cari di pustaka dulu berapa sih dosis yang range-nya itu yang sudah pernah dicoba orang gitu. Kalau tidak ada yang persis, komoditi maupun dosisnya, khususnya komoditi ya, bukan dosisnya, komoditi dan explant-nya, targetnya. Misalnya yang orang gunakan itu biji, Anda mau menggunakan pucuk gitu. Ya pakai aja range itu gitu, untuk mempersempit percobaan. Anda pakai range yang cukup luas, taruhlah kalau misalnya kita pakai radiasi sinar gamma ya, sinar gamma itu kan satuannya Gray ya, GY singkatannya. Anda pakai 0 sebagai kontrol pasti harus, kemudian pakai tergantung pustakanya tadi ya, dari 10, kemudian 30, dan seterusnya sampai misalnya 150 misalnya gitu. Yang agak luas gitu, nanti dosis mana yang menyebabkan 50% mati,
berarti Anda harus menggunakan target yang cukup banyak untuk bisa mengevaluasi 50% mati tadi. Masing-masing dosis ya, masing-masing dosis dilihat. Yang dosis 0 berapa yang mati? Mestinya sih nggak ada gitu ya. Yang dosis 10 berapa yang mati? Dosis 20 berapa yang mati? Nah, biasanya nanti dari range itu nanti akan membentuk sebuah kurva ya. Pastinya ya tidak akan persis 50% gitu, kisaran saja gitu. Akan membuat sebuah kurva yang biasanya kurvanya itu semakin tinggi dosisnya, maka tingkat kematian akan semakin tinggi. Nanti akan ada peroleh titik yang 50. Nah, ini saya harapkan nanti di yang bertugas menulis tentang mutasi ini muncul ya, tentang bagaimana mencari lethal dose, grafiknya bagaimana gitu ya, mencari titik di 50 itu gitu. Saya harapkan keluar. Setelah didapatkan itu dari range tadi, nah untuk percobaan berikutnya baru menggunakan dosis yang LD50 tadi gitu. Mana yang paling efektif tadi. Taruhlah misalnya yang kemudian direkombinasikan sebagai LD50 adalah dosis 200. Ya sudah, nanti untuk berikutnya kita pakai dosis yang itu untuk eksplorasi yang sama, untuk perlakuan yang sama. Gitu ya. Setelah itu kita tumbuhkan M1, ada juga yang menyebutnya M0. M1 atau M0 itu maksudnya ya tadi jaringan atau sel-sel yang kita mutasi tadi. Kemudian didapatkan M2 keturunannya maksudnya ya, keturunannya. Kalau ini M2 saja gini ini biasanya dia yang generatif dari biji. Jadi ditanam kemudian keluar biji, nanti dievaluasi di M2-nya. Kemudian expect segregation, jadi kita harapkan terjadi segregasi, ada beberapa variasi nanti. Kemudian diadakan seleksi keturunan, ya. Kita akan mendapatkan putatif mutan yang masih dugaan, gitu ya. Sudah kelihatan, sudah kita bisa melihat indikasinya, tetapi kita masih belum kita harus membuktikan apakah mutasi itu stabil atau tidak. Itu diwariskan atau tidak. Oke, ini skema untuk memutasi dengan biji. Langkah pertama adalah kita melakukan mutasi biji ya. Jadi biji apapun kita mutasi. Nah, nanti ini juga ada strategi ya biji ini. Lihat juga morfologi bijinya. Ini nanti akan berkaitan dengan dosisnya juga. Ya, kalau Anda mungkin sudah pernah mengenal biji sawo, ya. Biji sawo itu kan keras cangkangnya gitu ya. Barangkali itu kalau memang mau diradiasi secara utuh begitu, ya dosisnya logikanya akan lebih tinggi. Karena untuk menembus cangkangnya itu sendiri perlu energi gitu. Atau untuk lebih efektif mungkin bisa aja cangkangnya itu dikupas gitu. Jadi hal seperti itu nanti diperhatikan. Kemudian setelah itu kita tumbuhkan M1 generation tadi, kemudian diidentifikasi, kemudian ditanam tadi kan sampai menghasilkan biji. Biji itu sudah biji M2 ya. Biji M2 kalau ditanam nanti menjadi generasi M2. Kemudian diteruskan ditanam lagi, diseleksi, mendapatkan M3. Kemudian di M4, M3 ya, di generasi M3 itu sudah mulai evaluasi secara agronomi, bagaimana pertumbuhannya dan seterusnya. Kemudian diperbanyak untuk mendapatkan galur-galur harapan M4. Kemudian setelah itu, tentu saja ini yang menunjukkan sifat-sifat yang dikehendaki ya. Kemudian bisa dilakukan uji multi-location trials dari mutan-mutan yang stabil dan rekombinannya ya di M5 sampai M8 itu. Kemudian di M9 sudah bisa mulai pengujian dan pelepasan varietas. Nah, kalau Anda ingat kemarin sudah saya sampaikan bahwa mutasi ini sifatnya kan gambling, kemudian unpredictable gitu ya. Jadi tidak selalu kita dapat dari setiap kegiatan mutasi. Makanya kuncinya tadi kita harus mutasi sebanyak-banyaknya.
Oke, ini kalau strategi untuk yang diperbanyak secara vegetatif. Setelah diaplikasi mutasi, baik dengan radiasi maupun dengan kimia tadi, kita potong-potong, karena ini kan vegetatif, dan asumsikan saja ini di in vitro gitu ya, di in vitro, karena yang lebih banyak dilakukan di in vitro. Potong menjadi namanya M1V1, ya ada tambahan di situ, karena ada vegetatif 1. Kemudian diperbanyak, kemudian yang poin ketiga itu isolation of induced somatic mutation. Kita mengisolasi kalau ada tadi, termasuk Chimera tadi ya, diambil secara khusus, kemudian dikembangkan menjadi M1V2. M1V2, karena dari satu jaringan, taruhlah panjangnya 5 cm, tidak mesti 5 cm itu menunjukkan gejala mutasi. Jadi kita bisa ambil yang Chimera saja. Kemudian kita isolasi yang mutasi somatik tadi, terus kemudian diperbanyak lagi M1V3, ya. Kemudian selanjutnya dievaluasi klonnya, klon itu hasil perbanyakan vegetatif ya. Kemudian bisa dilakukan segregasi. Tentu saja ini harus dengan persilangan ya, harus dengan persilangan. Makanya di situ namanya sudah M2. M2. Itu menunjukkan bahwa dia sudah dari bijinya gitu. Jadi meskipun ini dari vegetatif, berarti ini adalah tanaman yang bisa vegetatif, bisa generatif. Jadi di situ M2V4. Berarti M2 itu berarti dia dari biji yang keturunan dari M1. V4-nya karena tadi dia dari V3. Oke, selanjutnya, berapa ini? Masih belum ya. Oke, berikutnya, ini hal-hal yang diperlukan agar breeding mutasi itu bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Ya, harus ada syarat-syarat ini. Gitu. Kalau kita mau mendapatkan hasil mutasi yang optimal. Yang pertama, yang paling kritis ini sebenarnya, yaitu adalah metode screening, metode penapisan, metode memisahkan antara mutan dan tidak. Itu yang paling penting. Kalau tidak, soalnya ya nanti gimana, kita cuma menebak-nebak saja gitu ya. Jadi harus ada cara yang efektif untuk bisa membedakan antara yang mutan dan yang tidak. Oke, kenapa begitu? Karena yang pertama sebabnya sebagian besar mutasi itu adalah deleterious. Dia itu apa namanya ya? Mutasi karena hilang, gennya itu hilang, artinya sifat bukan sifat baru yang muncul, tapi kan sifat lama itu hilang. Gitu. Itu mutasi juga. Gitu. Itu harus bisa kita deteksi. Kemudian yang kedua, kebanyakan mutasi itu resesif, ya, resesif. Kemudian kalau begitu berarti kita harus melakukan screeningnya itu M2 setidaknya. Ingat di genetika dulu F1, F2 ya, di segregasi itu baru kelihatan di F2. Atau di generasi-generasi lanjut. Kemudian kita mempertimbangkan juga menggunakan tanaman-tanaman yang heterosigot. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan yang homosigot gitu ya. Ini pendapat yang berbeda. Dengan alasan tentu saja pertimbangannya pertimbangan genetik ya. Masing-masing punya pertimbangan. Haploid, tanaman haploid ini juga menjadi satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Kalau haploid itu lebih enak evaluasinya soalnya. Tanaman haploid Anda sudah tahu kan, tanaman yang N saja. Nanti kalau ada perubahan itu kelihatan sekali gitu. Dan kalau sudah terjadi, kalau kita menghendaki dia menjadi diploid, tinggal kita gandakan kromosomnya. Nanti di yang berubah tadi, yang termutasi itu nanti otomatis akan punya pasangan alel gitu, karena kita gandakan.
Kemudian yang ketiga, strateginya kita harus punya very large population, ya, populasi yang cukup banyak untuk mendapatkan sifat yang kita kehendaki. Oke, tarinya apa ini? Oke, kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya, pertama adalah tadi prosedur atau metode screening yang efektif. Kemudian yang kedua, clear objektif. Jadi Anda itu mau apa? Itu harus jelas. Maunya sifat apa? Kenapa begitu? Dulu sudah saya sampaikan bahwa kita nggak bisa mengarahkan mutasi ini. Saya mau mutasi dengan perlakuan begini agar nanti mendapatkan tanaman yang tahan kering. Nggak bisa begitu. Karena perubahannya acak dan unpredictable. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan arah seleksinya, gitu ya. Mengarahkan arah seleksinya. Jadi kalau memang kita menghendaki tanaman yang tahan kering, setelah mutasi itu ya memang harus kita seleksi dengan melakukan tahan kering gitu. Sehingga nanti yang kita dapatkan itu betul-betul sifat yang kita inginkan. Bukan pokoknya kita mutasi, wis nanti biar apapun yang terjadi jalan aja gitu, kita lihat saja nanti, ya kan nggak bisa gitu. Nanti kita mau apa gitu nggak jelas gitu ya. Ini yang kadang-kadang ketika nggak jelas objektifnya ini, tujuannya ini, maka banyak yang penelitian-penelitian di awal-awal itu gagal karena ya itu tadi kok kelihatannya kok nggak ada yang didapatkan gitu ya. Harapannya itu langsung kelihatan perubahan gitu secara fisik, secara morfologi gitu ya. Padahal tidak selalu begitu. Perubahannya bisa kecil sekali. Oke. Ini yang tadi poin penting ya. Salah satu untuk screening tadi yaitu mutation detection. Secara umum memang sulit dilakukan ya, deteksi dan isolasi mutan itu. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, tentu saja yang paling mudah dilakukan ya, paling mudah dilakukan, tapi mudah secara tekniknya itu mudah, tapi untuk mendapatkan hasilnya itu relatif sulit, yaitu dengan cara morfologi, kita mengharapkan perubahan morfologi. Sekali lagi karena mutasi itu tidak selalu mengakibatkan perubahan morfologi ya. Kecuali kalau kemarin mutasi kita memang mau seperti yang saya contohkan kemarin, anggrek gitu ya, kita nggak tahu pokoknya kalau dia berubah warnanya tambah bermacam-macam, bentuknya aneh-aneh gitu bisa menguntungkan juga gitu. Tapi untuk yang memang ada arah tertentu, deteksi ini relatif sulit. Jadi harus dikembangkan memang teknik deteksi ini. Sekarang sudah ada teknik deteksi dikembangkan mulai tahun 2000 kalau nggak salah, saya lupa namanya itu, kemarin sudah saya sampaikan itu di pertemuan pertama kemarin di sejarah kalau nggak salah, sejarah terakhir itu, kalau nanti Anda buka lagi ada sebelah tiling ya, teknik tiling, teknik molekuler untuk mengidentifikasi mutan dan tidak. Basicnya salah satunya adalah dengan PCR. Kalau Anda masih ingat PCR ya, dilihat nanti kalau ada perbedaan nanti bisa ketahuan. Oh ya, mumpung saya ingat ini sesuatu yang harus Anda perhatikan ketika Anda nanti misalnya membahas atau menulis atau penelitian tentang mutasi ya. Di dalam penelitian mutasi, sesuatu yang harus harus ada, itu adalah tanaman kontrol. Kalau di dalam istilah mutasi itu sering disebut wild type, maksudnya itu yang aslinya gitu. Jadi kalau Anda mau memutasi tanaman jeruk genotip A misalnya, ketika Anda nanti melakukan pelakuan, jadi jeruk yang genotip A itu harus ada juga yang tidak Anda perlakukan. Kenapa begitu? Karena itu yang nanti menjadi patokan untuk melihat terjadinya mutasi atau tidak. Patokannya yang tidak dimutasi tadi. Jadi kalau yang tidak dimutasi tadi itu dalam kondisi X misalnya, kalau nanti yang setelah diperlakukan itu ternyata ada X plus apa misalnya gitu ya, entah perubahan morfologi atau perubahan fisiologi atau apapun, itu adalah sebuah indikasi bahwa sudah terjadi mutasi. Tapi kalau patokannya ini nggak ada, kan nggak bisa dibandingkan, ya, nggak bisa dibandingkan, gitu.
Oh iya, ini tadi saya baru ingat ya. Yang ini, ini mudah-mudahan kelihatan penunjuk saya. Nah, ini ya. Karena sifat mutasi itu kemarin sudah saya sampaikan, dia unpredictable, kemudian acak, sehingga kita itu jarang orang penelitian mutasi itu menggunakan rancangan. Menggunakan rancangan itu jarang sekali. Karena hampir bisa dipastikan tidak memenuhi asumsinya. Asumsi apalagi ANOVA ya. Hampir bisa dipastikan tidak memenuhi asumsi ANOVA. Kenapa ya? Itu tadi karena perubahannya acak sekali gitu. Kita nggak bisa banding-bandingkan. Yang perlakuan lebih tinggi belum tentu kita nanti dapatkan perubahan yang lebih besar gitu. Atau nanti perlakuan yang lebih tinggi nanti misalnya berarti daunnya nanti lebih lebar misalnya, nggak bisa di itu nggak bisa ya, perubahannya kita nggak tahu. Oke, saya lanjutkan yang ini. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ini karena secara alami memang dia sporadik ya, mutasi itu, jadi kita disarankan untuk menggunakan populasi yang besar ketika melakukan mutasi ini. Kemudian ketika kita menggunakan mutagen, ya, kita harus tahu dulu biological nature. Jadi di alam itu sifat-sifat yang mau kita pelajari itu dia dominan atau resesif, itu kita tahu, ya. Sehingga nanti karena begini, penelitian mutasi ini, mutation breeding ini pasti nanti tidak akan bisa dilepaskan dari mutasi yang konvensional, yang biasa gitu. Karena pada intinya sebenarnya mutasi ini kan untuk membangkitkan sifat baru dulu kan gitu sebenarnya. Jarang sekali kita melakukan mutasi kemudian dapat genotip yang langsung dilepas, itu jarang. Biasanya masih harus dikombinasikan dengan yang lain dan seterusnya, dimuliakan lah gitu. Tadi yang pertama mutasi yang kita lakukan itu pada intinya adalah kita ingin mendapatkan keragaman yang baru dulu. Gitu. Makanya strateginya untuk mendekatkan itu kita menggunakan target untuk mutasi tadi itu yang memang sifatnya sudah bagus gitu. Biar nanti ketika harus dimuliakan lagi itu tidak terlalu besar effortnya. Dia memang sudah dasarnya bagus gitu. Mungkin ada perubahan nanti bisa diperbaiki, tidak terlalu dari nol gitu ya. Oke. Kemudian ini oke, nanti ini bisa dibaca, materinya masih cukup banyak. Nanti khawatir nggak bisa tuntas, masih cuma sedikit lagi ya. Oke, saya selesaikan. Oke, jadi ini contoh beberapa mutasi yang bermanfaat bagi crop improvement ya. Misalnya, ini maksudnya ini sesuatu yang harus dicatat, nanti mutasi yang sudah ada itu mutasi-mutasi yang berguna itu apa saja. Pertama adalah improve nutrition value. Jadi meningkatkan nutrisi. Misalnya proteinnya tambah tinggi atau vitamin apanya tambah tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua, short stem. Tanaman menjadi lebih pendek. Pada beberapa kasus komoditi, ini adalah sesuatu yang dikehendaki gitu ya. Tanaman lebih pendek, artinya ya dia akan lebih, kalau tanaman lebih pendek itu apa konsekuensinya? Lebih pendek, mungkin umurnya juga bisa lebih pendek, ya. Tapi ini tidak berlaku umum ya. Ada juga yang justru tanaman lebih pendek itu nggak disukai gitu. Mungkin lebih enak panennya dan seterusnya secara teknis ya. Kemudian high lodging resistance, tahan genangan. Disease resistance itu sudah banyak. Ingat bahwa sekali lagi mutasi ini tidak kita kerjakan untuk sebanyak sifat yang dikembangkan dengan pemuliaan konvensional, karena pada intinya adalah dia mencari sifat-sifat baru yang selama ini belum pernah ditemukan gitu.
Kemudian saya tuliskan ETC di situ, saya tambahkan itu di situ. Karena ada beberapa yang misalnya tahan kekeringan itu ada gitu ya. Tahan penyakit sudah ada. Kemudian di tanaman ornamental itu penting meningkatkan kualitas warna dan seterusnya. Mungkin enggak termasuk ya tadi ya yang improve nutrition. Termasuk untuk tanaman obat ya, itu meningkatkan metabolit sekunder itu seringkali dilakukan. Oke. Ini salah satu cerita sukses ya, mutation breeding, yaitu herbicide resistance and tolerance. Sebelum bicara lebih jauh, kita kenali dulu perbedaan antara resistance dan tolerance, dua hal yang berbeda. Kalau resistance itu able to break down or metabolize. Jadi ketika tanaman itu disemprot, ya, dia itu bisa membreakdown herbisida tadi sehingga tidak menimbulkan dampak bagi tanaman. Tapi kalau tolerance itu tanaman bisa bertahan, tetap hidup, tetap bertahan meskipun herbisidanya itu ya nggak berubah gitu, tetap ada gitu. Tapi dia nggak terpengaruh atau terpengaruh sedikit. Itu tolerance, bedanya resistant dan tolerance. Resistant itu bahasa Indonesia apa ya? Tahan. Kalau toleran beda. Saya lupa itu ada istilahnya memang berbeda. Oke, itu contohnya beberapa ya, glifosat resistance, tomato, glifosat toleran petunia dan seterusnya. Secara teoretik ini mungkin untuk enzim yang ditarget ya untuk. Jadi biasanya herbisida itu kan menarget enzim. Yang dirusak itu enzim tertentu gitu. Ini sudah sukses di beberapa komoditi untuk menjadikan tanaman yang tahan herbisida. Dan ini juga sudah berhasil. Selain dengan cara ini, dulunya kan nggak ada yang tanaman yang tahan herbisida secara alami. Ya, dengan mutasi ini ternyata bisa dihasilkan. Dan yang lain Anda pasti sudah pernah dengar dulu di mata kuliah bioteknologi dengan apa namanya transformasi genetik ya, transformasi genetik. Oke, ini overview mutagenesis ya. Ada beberapa langkah di situ dari A, B, C, D, E, kelihatan nggak? Saya tunjukkan A, B, C. Nanti akan di ini satu-satu ya. Dari mutagenesis, proses mutagenesisnya. Ini saya menjelaskan bagaimana membaca ini dulu aja. Kemudian yang kedua adalah screening. Ketiga adalah allelism test. Bagaimana alelnya nanti dia muncul alelnya atau tidak. Karena mutasi seringkali kan juga hanya mempengaruhi dari satu pasang kromosom yang terpengaruh satu saja. Berarti kan dia nggak punya pasangan. Dia nggak punya pasangan gitu ya. Nanti gimana itu? Kita tes nanti alelis, apakah muncul alelnya atau tidak gitu ya. Atau alelnya ada berapa gitu. Kemudian yang D, backcrossing. Tadi seperti yang saya katakan bahwa penelitian mutasi ini seringkali tidak bisa berdiri sendiri, harus digabungkan dengan penelitian konvensional juga. Ini dilakukan backcrossing tadi karena kita sudah mendapatkan tanaman yang mempunyai sifat yang kita inginkan, yang termutasi, 1-2 gen saja misalnya gitu, yang kemudian nanti itu mau kita gabungkan dengan varietas yang sudah unggul. Caranya adalah dengan backcrossing. Anda sudah pelajari ini dulu di pemilihan tanaman. Kemudian careful phenotypic study, ya. Jadi secara fenotipik dilihat karena seringkali mutasi itu kita dapatkan memang variasi baru, tapi ternyata ada juga sifat-sifat lain yang kemudian tidak baik gitu ya karena pengaruh mutasi tadi. Jadi harus kita evaluasi betul. Kemudian ini idealnya ya, kemudian dilakukan mapping di mana dia gen itu yang berubah itu di mana gitu. Dilakukan crossing lagi. Ini langkah-langkah mapping ya, Anda mungkin belum ke sana. Disilangkan, kemudian dilihat keturunannya biasanya dengan marker molekuler ini. Nanti dilihat, oh ternyata gennya ada di sana gitu yang termutasi. Nah, setelah itu kita bisa melakukan cloning gen. Ini menjadi satu yang penting karena apa? Karena tadi
sifat yang kita dapatkan ini kan dulunya belum pernah ada gitu. Ya. Sehingga kalau sifat ini muncul berarti kan dia sifat baru, dan kalau kita bisa mengidentifikasi gennya ada di mana, sekuensinya bagaimana, bisa kita cloning, nanti bisa kita manfaatkan gen itu untuk keperluan yang lain. Khususnya kalau cloning itu berarti ya kita gunakan untuk transformasi genetik, ya, atau sekedar untuk mempelajari genetika. Oke, ini kalau ini overview-nya, ini per satu-satunya ya, ini legendnya itu maksudnya untuk menjelaskan ini. Kalau dia digambar putih itu berarti dia mutan, ya. Kalau yang digambar biru ini berarti dia wild type. Wild type tadi sudah saya sebutkan, maksudnya dia adalah aslinya, genotip aslinya yang sebelum dimutasi. Ini harus selalu nanti ada perlakuannya untuk pembandingan. Nanti bisa Anda lihat, Anda mungkin lihat ini sekilas saja ya, untuk melihat secara umum saja, karena memang ini Anda mungkin belum harus sampai ke sana, belum sedetail itu. Kemudian analisisnya, kemudian dilakukan backcrossing untuk melihat, untuk memasukkan satu sifat saja tadi ke dalam tanaman yang memang sudah bagus. Kemudian ini mapping, Anda ini belum sampai ke sana. Tujuannya mapping itu maksudnya gini, pokoknya kita mau melihat perubahannya itu gen itu, kan yang berarti kita sudah harus mengaitkan gen itu dengan karakter apa gitu ya, itu letaknya di mana. Kemudian kalau sudah ketemu kita bisa melakukan cloning. Oke, begitu hari ini itu yang saya sampaikan. Sebenarnya ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, tapi nanti